Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Turistes, yang dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang sekelompok wisatawan melakukan perjalanan menuju pesisir pantai Brasil. Namun, setelah kecelakaan bus, mereka terdampar di sebuah desa yang aneh, di mana mereka bertatap muka dengan rahasia berbahaya. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah indahnya jika kalian padamkan subscribe-nya. Dan jika sudah, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film berawal ketika 3 orang turis yang berasal dari Amerika bernama Alex dan adik perempuannya bernama B, dan temannya B bernama Amy. Mereka bertiga tengah OTW berlibur ke Brazil. Namun sopir bus mereka sama seperti sopir bus ALS yang suka kebut-kebutan di jalan. Hingga akhirnya bus mereka harus terperosok ke jurang. Untungnya mereka berhasil keluar sebelum bus itu terjatuh. Kecelakaan itu membuat semua penumpang terdampar. Di saat mereka mengambil barang masing-masing, Alex, Amy dan B berkenalan dengan pria dari London bernama Vin dan Liam. Tidak hanya itu, Alex yang melihat cewek bening langsung berkenalan. Dia adalah seorang wanita Australia bernama Prue. Gadis ini sering berlibur ke beberapa negara sehingga dia dapat memahami beberapa bahasa negara lain. Namun gadis ini selalu berpergian seorang diri dan akhirnya mereka pun bergabung. Lalu terlihat Amy dengan santainya mengambil foto seorang anak kecil penduduk setempat. Namun bukannya senang anaknya difoto, ayah dari anak tersebut malah marah-marah karena Amy memfoto tanpa izin. Ayah anak tersebut marah karena di daerah itu lagi viral tentang pencurian anak dan lebih parahnya lagi organ-organ tubuh korban akan diambil dan dijual untuk transplantasi. Dan katanya pelakunya adalah para turis. Karena hal tersebutlah yang menyebabkan warga lokal agak sedikit sensitif melihat para turis. Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah pantai dan tanpa pikir panjang mereka langsung menikmati liburan mereka di pantai tersebut. Tidak hanya mereka, para turis lain juga ikut bersenang-senang di pantai itu. Ketika lagi asik bersantai, mereka bertemu dengan sepasang kekasih dari Swedia bernama Sven dan pacarnya. Di sisi lain terlihat Prue yang sedang istirahat dihampiri pria penduduk setempat yang bisa dikit-dikit berbahasa Inggris bernama Kiko. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan mereka masih happy-happy sambil berpesta. Awalnya situasi masih biasa saja. Akan tetapi selang beberapa saat semua turis berakhir dengan tak sadarkan diri. Ternyata hal itu disebabkan oleh seseorang yang sebelumnya telah mencampur minuman mereka dengan obat. Di keesokan harinya ketika mereka terbangun, suasana pantai mendadak sepi. Dan yang lebih mengherankannya lagi, semua barang-barang mereka telah hilang seperti uang, perhiasan, dan dokumen perjalanan mereka. Dan kini yang tersisa hanyalah pakaian yang mereka kenakan. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan di desa terdekat. Di perjalanan mereka melihat beberapa barang mereka berada di rumah penduduk dan juga topi Alex yang dipakai seorang anak kecil. Mereka pun mengejarnya, namun yang terjadi mereka malah menghadapi masalah dengan penduduk setempat. Karena Liam tanpa sengaja melukai seorang anak. Lalu scene berpindah dan terlihat sepasang kekasih sebelumnya telah dibawa ke hutan oleh penduduk setempat. Mereka berdua diperlakukan layaknya seperti hewan buruan yang habis ditangkap. Entah apa maksud penduduk lokal memperlakukan mereka seperti itu, dan yang pasti hal buruk akan terjadi pada mereka. Dan benar saja, ketika mereka mencoba melarikan diri, mereka pun kembali ditangkap dan dibacok berkali-kali. Kembali kepada Alex dan kawan-kawan yang sedang beradu argumen dengan penduduk lokal. Lalu Kiko datang dan membawa mereka semua ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Di sini Kiko berniat baik mau membantu mereka supaya aman karena takutnya ayah anak kecil itu akan mencari mereka untuk balas dendam. Dalam perjalanan ke rumah, Kiko menunjukkan sebuah gua di bawah air terjun.
Terlihat pemandangan di sana begitu sangat indah, perasaan senang melihat pemandangan indah serasa ingin di sana lebih lama, tetapi mereka harus segera pergi dan mencari tempat tinggal sementara. Akhirnya mereka kembali ke air terjun. Namun saat Kiko loncat ke air, dia mengalami luka yang serius akibat benturan yang sangat keras. Mereka pun membawa Kiko untuk segera diobati dalam kondisi setengah sadar. Ketika Alex sedang mencari P3K, tanpa disengaja dia menemukan beberapa paspor di dalam laci. Alex sedikit curiga setelah melihat paspor itu. Tapi dia lebih memilih mengabaikannya karena saat ini yang mereka fokuskan adalah agar tetap aman dan bisa kembali pulang. Akhirnya mereka pun berhasil mengobati luka Kiko dan dengan terpaksa memutuskan untuk menginap di tempat tersebut. Saat lagi enak-enak tidur mereka dibangunkan di tengah malam oleh helikopter yang membawa Zamora, yaitu orang yang dipercaya di tempat itu. Sekaligus pamannya Kiko dan beberapa rekan serta dokter yang dikelilingi oleh orang bersenjata lengkap. Lalu seorang wanita yang datang menghampiri mereka dan berkata untuk melarikan diri. Tetapi mendengar hal itu mereka bingung kenapa disuruh kabur. Dan akhirnya mereka ditangkap. Karena mencoba untuk melawan mereka malah dipukuli hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa saat Zamora bersama rekannya berada di ruang operasi di mana dia mengambil organ tubuh dari Amy yang sudah dibius sambil dia menjelaskan kepada Finn yang telah diikat. Finn sangat ketakutan, dia terus saja mendengarkan ucapan Zamora yang mengungkapkan bahwa dia melakukan itu untuk alasan bagus, yaitu mengambil organ orang asing untuk transplantasi organ korban yang dapat digunakan dan dikirim ke rumah sakit rakyat di Rio. Yang digunakan untuk kepentingan orang tidak mampu. Setelah hati dan ginjalnya diangkat, Amy tewas di meja operasi. Sementara itu sisa kelompok di luar berhasil membebaskan diri dari kandang mereka. Mereka melawan dan membunuh salah satu rekan Zamora dengan bantuan Kiko. Kiko merasa sangat bersalah karena telah membawa mereka ke tempat bahaya. Maka dari itu untuk menebus kesalahan Kiko kembali datang untuk membantu mereka kabur. Sementara Bi dan Prue melarikan diri ke hutan. Alex, Kiko dan Liam mencoba masuk ke kabin. Mereka berhasil menyelamatkan Finn tetapi mereka malah ketahuan. Alex melarikan diri sementara Liam memutuskan untuk tetap tinggal untuk balas dendam atas kematian sahabatnya. Namun dirinya malah ditembak, kemudian dibawa kembali untuk diambil organnya. Singkat cerita, pagi pun tiba dan mereka berhasil menemukan Bi, lalu ketiganya menuju ke gua dalam air untuk menghindari salah satu rekan Zamora yang bersenjatakan busur dan anak panah. Mereka memasuki goa tempat mereka menemukan Prue bersembunyi, lalu mereka melanjutkan menyelam dan berenang ke pintu masuk kedua goa. Sialnya Zamora sudah menunggu mereka di sana dan dia menembak mereka di dalam air sehingga hal itu membuat Kiko tewas dan melukai Alex. Rekan Zamora terpaksa menyelam ke dalam goa dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang menegangkan. Mereka menjadi terpisah. Saat berhenti di kantong udara untuk bernapas, Bi dan pria itu bertemu di tempat bernafas yang sama. Tapi dia berhasil mengambil panah dari pria itu lalu menusuk lehernya dan membunuhnya. Pada akhirnya mereka bertiga pun bertemu kembali. Alex, Bi dan Prue berhasil menemukan jalan keluar tetapi mereka malah bertemu Zamora di pintu keluar. Alex menyerang Zamora dan berulang kali memukul kepalanya dengan batu tetapi diganggu oleh salah satu rekan Zamora yang bersenjatakan senapan. Zamora menyuruh dia untuk membunuh mereka. Melihat Alex, Bi dan Prue yang kesakitan, pria itu menjadi bingung harus bagaimana. Prue mencoba meyakinkan pria bersenjata itu untuk menyelamatkan mereka. Prue menunjukkan perlakuan buruk Zamora terhadapnya. Di sini Zamora melakukan kesalahan dengan menghina pria itu. Tidak terima dengan perkataan Zamora, pria itu langsung menembak kepalanya hingga tewas. Dan pria tersebut pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu Alex, Bi dan Prue keluar dari hutan lalu bertemu penduduk desa setempat yang menerima kehadiran mereka. Di akhir film terlihat Alex, Bi dan Prue telah berada di pesawat untuk segera kembali ke negara asalnya dan film pun selesai.
Jika kalian suka dengan video ini langsung aja padamkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mohon dukungannya teman-teman semua agar channel ini dapat berkembang karena saya hanya seorang pemula. Terima kasih banyak and see you next time.